Keindahan bentang alam yang kita lihat selama ini, seperti pegunungan, air terjun, lembah, ataupun ngarai, merupakan suatu bentuk morfologi bentang alam yang bersifat variatif dan dinamis. Bersifat dinamis berarti selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan intensitas yang bervariasi dan bergantung pada besar kecilnya tenaga pembentuknya. Tenaga pembentuk muka bumi disebut sebagai tenaga geologi yang terdiri dari tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi seperti pelapukan, pengikisan, dan juga pengendapan. Tenaga geologi lainnya adalah tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi, seperti tektonisme, vulkanisme, dan juga gempa bumi. Nah, tenaga endogen inilah yang bersifat membangun dan berpengaruh besar terhadap relief dan keanekaragaman morfologi muka bumi. Berbicara mengenai lempeng tektonik, sobat tahu tidak sih kalau lempeng tektonik itu sebenarnya selalu bergerak setiap tahunnya, walaupun kadang hanya beberapa sentimeter saja. Namun, jika diakumulasikan dalam kurun waktu ratusan hingga ribuan tahun, maka energi yang dihasilkan akan sangat dahsyat jika dilepas seketika. Hal inilah yang akan mengakibatkan terjadinya zona-zona kegempaan aktif di seluruh kawasan dunia. Tak hanya melahirkan zona gempa saja, gerakan tektonik juga mampu membentuk gunung api aktif yang merangkai dan kita kenal saat ini sebagai cincin api Pasifik. Serta gerakan tektonik juga mampu membentuk lautan samudra yang luas. Nah, jauh sebelum kita mengenal 5 benua saat ini, sekitar 230 juta tahun yang lalu, hanya ada satu benua saja loh sobat, yang dikenal sebagai Pangea. Nah, selama 150 juta tahun, benua tersebut mengalami pergerakan hingga membentuklah sebuah morfologi benua dan samudra yang baru, yang kita kenal hingga saat ini. Nah, di mana kita tinggal saat ini, yaitu berada di kerak bumi yang memiliki ketebalan 5 hingga 80 km, yang terdiri dari kerak benua dan juga kerak samudra, yang tersusun atas berbagai lempeng-lempeng tektonik yang saling bergerak, baik mendekat, menjauh, atau bergeser antara satu dengan yang lain. Pergerakan inilah yang lambat laun akan membentuk sebuah benua, lautan, bahkan pegunungan yang baru. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe agar makin banyak informasi-informasi menarik lainnya yang akan kita bahas pada video-video berikutnya. Gerakan konvergen. Gerakan konvergen diakibatkan oleh tenaga tektonik yang membuat lempeng benua maupun lempeng samudra bergerak saling mendekat satu dengan yang lainnya. Gerakan konvergen akan menghasilkan zona subduksi atau zona tumbukan antara lempeng benua dan samudra, serta zona kolisi di mana lempeng benua menabrak sesamanya. Zona subduksi ini terjadi dikarenakan adanya penunjaman di mana lempeng samudra akan menunjam ke bawah lempeng benua. Walaupun memiliki ketebalan yang relatif lebih tipis daripada kerak benua, namun kerak samudra punya massa jenis yang lebih padat daripada kerak benua. Akibat daripada penunjaman ini akan mampu membentuk sebuah morfologi pegunungan dan palung laut yang sangat dalam. Proses terjadinya gunung api diakibatkan ketika lempeng samudra menujam ke bawah lempeng benua, yang lambat laun akan mengakibatkan batuan di daerah penunjaman atau zona subduksi menjadi leleh. Kemudian terbentuklah dapur magma. Lalu magma akan terdorong keluar akibat tenaga dari dalam bumi yang melalui celah rekahan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gunung berapi. Lain halnya dengan gunung api atau pegunungan, palung laut terbentuk jika zona penunjaman berada di bawah permukaan air laut. Selain zona subduksi, gerak konvergen juga membentuk zona kolisi atau tabrakan lempeng, di mana yang saling bertabrakan adalah lempeng benua yang memiliki massa jenis yang sama. Akibatnya akan terbentuklah rangkaian pegunungan yang sangat tinggi. Gerakan divergen.
Ketika ada lempeng bumi yang bergerak dan bertabrakan, maka akan ada pula bagian bumi lainnya yang akan mengalami pemisahan lempeng atau break apart, terpecah. Jika pemecahan terjadi di tengah samudra, maka akan memberikan celah retakan bagi material dalam bumi untuk keluar dan lambat laun akan membentuk palung laut, bahkan sebuah pulau vulkanis yang baru. Namun, jika terjadi di daratan, maka akan memicu terbentuknya lembah retakan akibat kedua buah lempeng saling berjauhan. Gerakan transform atau sesar. Pada kasus ini, dua buah lempeng saling bergerak berlawanan, baik secara vertikal maupun horizontal. Keduanya tidak saling memberai maupun saling menumpu. Adapun jarak rekahan sesar yang terjadi bisa dari beberapa mili hingga beberapa kilometer. Akibat dari pengaruh pergerakan sesar inilah yang memicu terjadinya bencana gempa bumi. Sebagai negara yang dilalui oleh cincin api Pasifik atau Ring of Fire, menyebabkan Indonesia sangat rentan mengalami gerakan sesar. Contoh mega sesar di Indonesia adalah Sesar Sumatera atau Semangko yang membentang dari Provinsi Aceh hingga ke Provinsi Lampung. Well, Sobat YouTube, pada dasarnya Indonesia juga diapit oleh 3 lempeng aktif dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Sehingga tak hayal juga. Kondisi geologis Indonesia adalah kondisi Indonesia berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Kepulauan Indonesia memiliki kondisi geologis yang menarik karena gugus kepulauannya dibentuk oleh tumbukan lempeng-lempeng tektonik besar. Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku. Tumbukan lempeng-lempeng di Indonesia membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung berapi di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Indonesia merupakan negara yang termasuk bagian dari lintasan The Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yaitu suatu lintasan di mana terdapat deretan gunung api sehingga tidak mengherankan kalau negara yang dilawati cincin api ini sering terjadi gempa. Nah, akibat letak geologis Indonesia ini, maka Indonesia sering terjadi gempa maupun gunung meletus. Selain dampak negatif, kondisi geologis Indonesia juga memiliki dampak positif. Yang pertama, tanah menjadi subur. Tanah di kawasan dekat gunung berapi adalah tanah yang mengandung banyak unsur hara, sehingga membuatnya sangat subur. Keadaan ini menguntungkan bagi masyarakat Indonesia yang kebanyakan masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Yang kedua, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Lempeng Eurasia yang berada di bagian barat Indonesia merupakan lempeng dari negara-negara Asia. Karena itu, wilayah Indonesia yang berada atau termasuk dalam lempeng ini memiliki jenis flora dan fauna yang sama dengan flora fauna di benua Asia. Seperti orangutan, harimau, gajah, badak, dan banyak lagi mamalia yang lainnya. Sedangkan di bagian tengah Indonesia yang merupakan bagian dari lempeng Indo-Australia memiliki tipe flora peralihan yang mana sebagian besar adalah flora fauna endemik yang tidak ditemukan baik di wilayah Asia ataupun Australia, seperti komodo, kuskus, dan anoa. Di bagian timur Indonesia merupakan kawasan lempeng Australia. Karena itu, daerah yang berada di wilayah lempeng Australia ini memiliki flora dan fauna yang serupa dengan flora fauna di benua Australia. Seperti kanguru, cendrawasih, dan banyak lagi burung-burung indah lainnya.
Dampak positif yang ketiga, Indonesia memiliki sumber daya mineral yang beragam. Sumber daya mineral ini memberikan manfaat yang sangat besar terutama bagi industri mineral. Sumber daya mineral yang dimaksud dapat berupa berbagai jenis batuan hingga bahan tambang lain seperti minyak bumi dan gas alam.